will we teach them that the human family can rise to the challenge. Dan begitu mungkin Bapak Presiden mengetahui bahwa mikrofonnya sudah hidup kembali, Bapak Presiden langsung menyampaikan lagi peace now, peace immediately gitu, untuk menekankan bahwa perdamaian harus segera diwujudkan. Nama saya Fatur Rohman. Liputan di Istana itu efektif waktu Bapak Presiden Prabowo dilantik itu bulan Oktober. Jadi bisa dibilang saya di Istana tuh baru mau 1 tahun gitu. Dan kemarin ke Amerika tuh baru perdana Bapak Presiden ke luar negeri, itu pengalaman pertama. Halo, nama saya Kuntum Khaira Rizwan, bisa dipanggil Kuntum. Saya sudah sekitar 6 tahunan di Antara dan 1,5 tahun ini berada di Des Internasional. Jadi informasi pertama kali tahu mau ditugaskan ke luar negeri itu sekitar 3 minggu sebelum keberangkatan gitu. Pertama kali dikabarin oleh Korlip Istana bahwa Antara dapat undangan untuk ikut Bapak liputan di sidang umum PBB gitu. Nah kebetulan itu gilirannya saya yang berangkat gitu. Ya udah, jadi dikabarin Tur berangkat ya ke Amerika gitu kan. Wah itu lumayan shock juga kan, kita nggak kebayang gitu kok bisa dapatnya di momen yang sangat penting gitu kan, momen besar banget itu kan, sidang umum PBB dan perdana pula Presiden tampil setelah 10 tahun gitu. Dan setelah kita baca-baca, ternyata salah satu tema besar itu soal penyelesaian konflik Palestina gitu kan. Nah, mulai cari tuh Bapak akan apa yang akan dibawa gitu, apakah akan fokus ke situ atau ada isu-isu lain gitu kan. Akhirnya dari Kemenlu belakangan mulai ngasih bocoran dikit-dikit tuh akan ada isu soal Palestina, soal penyampaian program Astacita juga di PBB gitu. Ya udah, akhirnya kita riset-riset awal, dapat gambaran besarnya bahwa soal Palestina itu adalah salah satu isu yang akan dibahas. Pertama dikasih tahu sama Kepala Redaksi Internasional bahwa saya yang terpilih mewakili kantor untuk liputan di Sidang Majelis Umum PBB ke-80. Dikasih tahu sekitar 5 minggu sebelum hari H pelaksanaan sidang. Pertama-tama lebih keseneng karena akhirnya mendapatkan kesempatan untuk liputan luar negeri lagi. Dan tapi di satu sisi juga merasakan beban gitu, karena selama di Des Internasional saya akan mengikuti terus bagaimana sidang majelis umum ini kira-kira akan berlangsung, dan juga bagaimana beberapa negara juga akan mengakui negara Palestina secara resmi pada sidang majelis umum ini. Jadi mengingat seberapa besar peranan sidang majelis umum ini agak sedikit membebani sih, tapi gak apa-apa, harus dihadapi. Iya, itu menjadi pressure gak? Dan bagaimana menghadapi pressure tersebut Kak? Iya, sebenarnya kalau bicara persiapan, saya mungkin kalau ada cerita sedikit punya ketakutan ya, karena kehidupan kita sebagai wartawan itu kan sangat dinamis. Bisa saja H-1, H-2 keberangkatan itu tiba-tiba dibatalkan, tiba-tiba cancel. Jadi sejujurnya saya tidak mau mencari tahu terlalu dalam mengenai sidang majelis umum. Tapi hanya saja karena memang kegiatan sehari-hari saya itu di Des Internasional yang berhubungan langsung dengan bagaimana nanti sidang majelis umum itu akan terlaksana, apa temanya, dan juga dari Kementerian Luar Negeri juga terus memberikan pengarahan kepada media apa yang akan dibawa oleh Presiden Prabowo pada sidang majelis umum itu. Jadi sudah ada background yang saya rasa sudah cukup untuk sebagai bekal saya liputan nanti.
pas tiba New York itu emang suasana sidang umumnya tuh udah terasa ya, karena keluar dari bandara itu bendera-bendera negara-negara tuh udah rame kan. Nah, pas waktu itu kita berangkat, sebelum menuju hotel kita mampir di sebuah masjid gitu. Masjid di daerah Queens namanya, nggak jauh dari New York gitu. Kita ibadah di sana, dan memang itu masjidnya memang masjid yang tempat komunitas Muslim Indonesia di sana gitu. Jadi pas kita sholat asar di sana, udah ada beberapa masyarakat Indonesia yang sedang ibadah. Jadi akhirnya mereka tanya-tanya kan, dari mana? Dari Indonesia, rombongan presiden mau sedang di PBB gitu. Wah, akhirnya mereka antusias tuh. Oh, kali ini ya Bapak Presiden akan tampil ya. Apa sih yang mau dibawa, gini-gini. Akhirnya cerita di situ lagi. Jadi suasana antusias masyarakat Indonesia yang di New York itu juga udah terasa juga gitu, bahwa akan ada momen presiden akan tampil di PBB kayak gitu. Itu berarti hari pertama setelah tiba di sana. Setelah tiba hari pertama, hari Jumat itu. Nah, pertemuan teman-teman pewarta istana dengan presiden di Amerika Serikat itu saat berlangsungnya kegiatan, atau memang sebelumnya ada dulu jadi pertemuan? Kegiatan dengan presiden itu kan di hari Senin. Nah, Bapak itu tiba di hari Sabtu sore gitu. Jadi memang kita pertama kali ketemu dengan presiden, rombongan istana itu, wartawan istana itu di Sabtu sorenya. Jadi memang udah disiapkan sama KJRI sana gitu, ada diaspora dan segala macam, penyambutan segala macam. Ya kita wartawan sudah standby di depan hotel untuk prosesi penyambutan itu gitu. Ya udah, jadi saat pertama kali Bapak tiba, Bapak menyapa teman-teman wartawan gitu kan, melambaikan tangan segala macam. Setelah itu baru momen menyapa diaspora dan segala macam, menerima bunga sambutan dan segala macamnya, baru di situ momen. Tapi sebentar aja, cuma mungkin kayak 5 menitan gitu. Setelah itu Bapak masuk hotel dan istirahat setelah itu. Kalau dari beberapa wawancara sih, pada umumnya diaspora tuh pengen ya Indonesia tetap menjunjung persatuan, menyampaikan pesan perdamaian, kayak gitu-gitu sih poin-poin utamanya kayak gitu. Bahkan yang datang itu tidak hanya yang di sekitar New York atau Manhattan, ada dari beberapa daerah yang lumayan jauh, mereka sengaja untuk datang menyambut kehadiran presiden. Dan karena memang kita wartawan kan harus menunggunya cukup lama ya sebelum presiden, jadi kita sudah standby di area tersebut. Dan karena memang jalannya tidak terlalu besar, kita agak sedikit menghambat jalur pejalan kaki di sana. Karena kan di Amerika Serikat memang habit jalan kaki itu sangat banyak ya, dan juga itu di pusat kotanya lah begitu. Masyarakat lokal di sana tuh juga penasaran, ini ada apa? Kalian nungguin siapa? Gitu. Sampai ada yang beberapa wartawan jawab jujur bahwa yang akan datang presiden, ada juga menjawab ini VVIP from Indonesia gitu-gitu. Dan mereka sampai kayak googling, Prabowo gitu-gitu. Kayak he's coming, Prabowo gitu-gitu. Jadi mereka kayak berusaha ada yang nungguin, tapi karena presiden datangnya lama jadi mereka menyerah gitu. Tapi melihat ini masyarakat lokal di sana cukup antusias sih melihat presiden Indonesia akan datang, akan berbicara pada pidato umum gitu. Jadi cukup antusias juga ya mungkin dari masyarakat, mungkin karena presiden kan sering diplomasi luar negerinya sering ya, tercatat dari 1 tahun, hampir 1 tahun menjabat beliau sudah sering ke banyak negara, jadi mungkin sudah citra presiden atau nama Presiden Prabowo itu sendiri juga sudah cukup dikenal lah di luar negeri. Jadi waktu hari H itu yang di momen sidang majelis di tanggal 23 itu sebenarnya. Jadi Presiden Prabowo itu kan berbicara di nomor urut 3 gitu. Itu di sekitar mungkin sekitar jam 10 waktu sana, 10 pagi gitu. Nah, wartawan Indonesia itu udah disuruh masuk itu sekitar mungkin setengah jaman atau 1 jam sebelum sidang dibuka gitu. Kita antri masuk, tapi ternyata antriannya itu udah penuh, antrian menuju arah balkon peliputan sidang umum itu kan, di lantai 3-nya gitu. Nah, kita tuh ada di antrian belakang, cuman karena Presiden Prabowo itu setelah Trump, jadi wartawan delegasi Indonesia itu didahulukan untuk masuk, karena jarak antara
Presiden Trump dengan Bapak Prabowo itu pergantiannya cuman kayak 5 menit gitu loh. Jadi saat wartawan Amerika sudah mulai masuk, wartawan Indonesia itu langsung bisa masuk di belakangnya gitu, nempel. Jadi wartawan Indonesia itu beruntungnya bisa menyaksikan langsung pidato Presiden Trump secara langsung karena gilirannya itu kan dempetan tuh. Jadi saat Presiden Trump pidato, kita udah di dalam balkon untuk liputan gitu. Ya udah, Trump selesai, nggak lama Bapak naik, nah kita mulai kerja di situ. Gitu. Jadi Bapak pidato selesai, kita keluar gantian sama wartawan berikutnya yang kepala negaranya akan berbicara. Kayak gitu sebenarnya. Jadi sebelum H-2 pelaksanaan sesi debat umum yang tanggal 23, kita sudah dibawa dulu untuk tur ke markas besar PBB. Jadi sudah dilihatkan oleh dari pihak Kementerian Luar Negeri yang dari PPRI New York bahwa ini jalur kepala negara akan masuk, lalu begini tempat-tempat media hanya akan terbatas pada lingkup ini saja gitu. Jadi kita udah ada gambaran bagaimana nanti presiden atau kepala negara itu akan menuju ruangan utama, General Assembly Hall kita menyebutnya. Kita sudah cukup ada gambaran. Cuma tetap saja hari H dan H sebelumnya itu tetap berbeda ya kan. Pertama presiden itu datang langsung itu pada tanggal 22 yang membahas tentang isu Palestina dan tentang two-state solution. Yang menarik di tanggal 23-nya pada sesi debat umum presiden pertama kali menyampaikan pidatonya, Presiden Prabowo. Kita sudah berusaha juga untuk jalan lebih cepat, matahari belum terbit, kita sudah jalan ke lokasi, tapi tetap saja mengingat ratusan wartawan yang datang, itu tetap kita bahkan berdirinya semacam di holding room gitu ya sebelum menuju ruangan media, kita sudah di mepet pintu. Karena siapa langsung? Iya, karena benar-benar dan kita badannya kecil-kecil ya kalau Indonesia ya tetap kalah dengan warga-warga kontingen lain yang lebih tinggi. Tapi hanya saja karena presiden kita berbicara pada nomor urut 3, kita semacam dapat privilege lah bisa masuk lebih cepat. Sebenarnya kalau dari Kementerian Luar Negeri menyampaikan bahwa ini by voting sebenarnya, dan juga kalau dihitung itu Indonesia berada pada nomor urut 1 karena by default itu Brazil selalu berbicara pada nomor urut 1, Amerika Serikat sebagai lokasi di mana markas PBB itu berada selalu berbicara pada nomor urut 2. Nomor urut 3 dan ke puluhan dan ratusan lain itu baru sistemnya acak. Jadi sebenarnya kita mendapatkan kesempatan untuk berbicara nomor 1 gitu dibanding negara-negara lain. Tentu menjadi sebuah kebanggaan bagi kita para wartawan dan juga masyarakat Indonesia ketika selama ini delegasi Indonesia diwakilkan kepada Menteri Luar Negeri dan saat ketika Presiden Indonesia memutuskan untuk datang langsung pada sidang Majelis Umum ini, beliau langsung mendapatkan yang kita sebut dengan nomor urut 1 itu sebenarnya. Jadi antusiasme masyarakat pun sangat tinggi. Begitu juga dengan saya pribadi ketika Presiden pertama kali berpidato pada yang tanggal 22 yang mengenai Palestina, saya merasakan merinding, bangga juga menyaksikan kepala negara kita hadir menyampaikan dengan tegas mengenai two-state solution, mengenai perdamaian di Palestina itu harus segera diwujudkan. Pidato-pidato Bapak mendapatkan sambutan yang meriah, tepuk tangan termasuk dari delegasi Palestina itu sendiri yang menunjukkan bahwa Palestina pun setuju gitu dengan apa yang Presiden sampaikan. Ketika berbicara tanggal yang 22 dulu yang soal Palestina, kan itu ada sempat Bapak Presiden kehabisan waktu sebenarnya, jadi mikrofon Bapak udah dimatikan. Setahu saya itu waktunya 5 menit, jadi ketika melebihi 5 menit mikrofonnya akan otomatis mati. Tapi hanya saja karena suara Bapak yang besar menggelegar, itu tetap sayup-sayup sampai ke kita di bilik wartawan yang mungkin jaraknya berapa ya? 5 meter gitu karena suara beliau. Dan juga beliau sudah mengucapkan thank you, yang berarti kan pidatonya sudah terhenti ya. Lalu mikrofonnya nyala lagi karena sudah diakhiri dan Bapak juga udah menutup gitu kertas-kertas naskah beliau.
Dan begitu mungkin Bapak Presiden mengetahui bahwa mikrofonnya sudah hidup kembali, Bapak Presiden langsung menyampaikan lagi peace now, peace immediately gitu, untuk menekankan bahwa perdamaian itu harus segera diwujudkan. Itu sih saya merasa merinding gitu, kayak beliau sudah kehabisan waktu, tapi beliau tidak mempermasalahkan itu, tapi malah menggunakan momentum untuk kembali meneriakan perdamaian di Palestina. Dan kemudian untuk yang pada tanggal 23 terhitung ada 8 kali tepuk tangan ya, dan semua memperhatikan dengan seksama gitu. Apalagi sebelumnya Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang berbicara pada nomor urut 2 itu berbicaranya hampir 1 jam, melebihi batas waktu yang disiapkan oleh PBB 15 menit ya. Mungkin karena beliau yang punya negara jadi tidak dipermasalahkan, hanya saja cara atau nada berbicara Presiden Trump dengan Presiden Prabowo itu kan berbeda. Jadi ketika Presiden Prabowo itu menyampaikan pidato yang kontras lah gitu nada dan gaya penyampaiannya, jadi peserta sidang itu jadi semacam refresh gitu, jadi kayak mungkin yang 1 jam udah mulai agak mengantuk atau bagaimana, tiba-tiba semangat lagi dengan suara Bapak, gestur Bapak, yang Presiden Trump juga sampai kaget kan. Presiden Trump sampai bilang, oh saya jadi takut nih nanti kalau dia marah gimana ya gitu, merujuk pada presiden yang menggebrak podium. Kalau saya pribadi ya, awalnya itu memang agak tegang ya, tegang dalam artian ini kan ada Trump, ada Prabowo gitu kan. Trump itu kan kita tahu terhadap konflik ini kan dia agak lebih condong ke pihak Israel gitu kan. Sedangkan Presiden juga statementnya kan tegas terhadap kemerdekaan Palestina gitu ya. Gitu. Tegangnya dalam artian kita penasaran nih bagaimana Bapak Presiden ini akan menyampaikan pesannya gitu, dan ada kemungkinan kontra dengan Trump gitu kan, pernyataan-pernyataannya gitu. Dan ternyata memang pada perjalanannya memang di situ kan, kalau Trump itu dia agak menilai PBB perannya tidak optimal lah, menganggap PBB tidak berkontribusi terhadap penyelesaian perdamaian. Ternyata Prabowo itu Pak Presiden tegas menyatakan PBB mempunyai peran penting untuk penyelesaian konflik kayak gitu. Terus juga Trump pidatonya sebelumnya mengatakan energi hijau segala macam itu penipuan. Sedangkan Prabowo menegaskan bahwa climate change itu memang ada dan kita memang concern ke situ. Jadi memang pernyataan Presiden Prabowo itu yang saya tangkap itu memang mewakili perasaan umum masyarakat sebenarnya gitu. Kalau Trump itu agak nyeleneh statementnya gitu, kalau Presiden kita lebih kena gitu, lebih kena terhadap isu-isu yang ada di masyarakat kayak gitu sih sebenarnya. Ya bisa dimaknai sebagai bahwa apa yang disampaikan Presiden Prabowo itu memang mungkin inline dengan negara-negara mayoritas yang hadir itu, pesannya mungkin sama gitu, sejalan dengan mereka. Makanya ketika Presiden menyampaikan tentang perdamaian di Gaza, menentang keras genosida terhadap rakyat di Gaza, menekankan soal two-state solution juga gitu kan, menekankan peran PBB juga di situ, bahwa PBB mempunyai peran yang besar dalam menjaga kedamaian segala macam. Itu mungkin hal yang sama yang dirasakan oleh negara-negara lain kayak gitu kan. Walaupun kita bisa boleh tepuk tangan saat itu, mungkin kita ingin juga tepuk tangan sebenarnya gitu, cuma karena itu wartawan kita nggak boleh ada suara kan, jadi kita cuman ya senyum-senyum aja gitu kan. Memang keren banget gitu secara penyampaian gesturnya ya gitu ya. Jadi membanggakan gitu. Ya. Membanggakan. Bang, untuk konklusi mungkin POV dari pewarta mengikuti liputan di sidang PBB
terus pidato yang begitu berapi-api dari Bapak Presiden, mungkin apa yang bisa sudut pandang dari pewarta seperti apa? Ya kalau kami sih melihatnya memang terkait khususnya soal Palestina ya, soal diplomasi Indonesia kan dari awal kan memang menyatakan two-state solusi kan, solusi untuk dua negara. Presiden kan juga tegas banget mengatakan bahwa Israel harus memastikan kemerdekaan Palestina. Setelah itu baru Indonesia akan mengakui Israel juga gitu, karena akan menjamin keamanannya gitu. Bahkan Indonesia juga mengatakan akan mengirimkan 20.000 pasukan perdamaian gitu. Jadi memang Indonesia itu cuman, kalau di pandangan saya, bukan cuman memberikan statement aja, bukan cuma retorika aja, tapi juga memberikan langkah nyata gitu. Karena setelah mendukung perdamaian, Indonesia juga siap untuk mengirimkan pasukan perdamaian ke kawasan tersebut gitu. Dan Pak Prabowo juga mention bahwa Indonesia siap mengekspor beras ke Palestina juga kan, untuk mengatasi krisis pangan di sana gitu. Jadi emang Indonesia tuh saya lihat bukan sekedar omongan aja, tapi juga melakukan langkah nyata untuk benar-benar mewujudkan perdamaian yang yang berkelanjutan lah ya gitu di Israel dan Palestina gitu. Dan Prabowo juga menegaskan bahwa genosida itu kan sudah harus dihentikan kan. Itu kan memang juga suara banyak orang yang selama ini ingin kekerasan terhadap anak-anak, pembunuhan terhadap anak-anak itu juga segera dihentikan gitu, dan Presiden tegas akan itu. Jadi saya rasa sih langkah Indonesia di PBB itu juga sejalan dengan negara-negara yang sebelumnya sudah mengakui keberadaan negara Palestina kan, seperti Inggris, Perancis dan lain-lainnya gitu. Berarti yang menurut saya Indonesia itu sudah berada di jalur dan langkah yang tepat dalam mendukung kemerdekaan Palestina kayak gitu. Jadi kehadiran Menteri Luar Negeri pada momen sidang Majelis Umum ke-80 ini lebih kepada penegasan apa yang disampaikan Bapak Presiden pada tanggal 22 dan 23 kemudian ditindaklanjuti langsung oleh Menteri Luar Negeri pada hari-hari berikutnya melalui berbagai pertemuan atau kita menyebutnya side event yang tetap berlangsung pada sidang Majelis Umum tersebut, termasuk solusi mengenai Palestina. Itu ketika Presiden menyampaikan A, maka Menlu akan terus merincikan kepada negara-negara lain bagaimana untuk mewujudkan A yang disampaikan oleh Presiden Prabowo tersebut gitu. Jadi kehadiran Menteri Luar Negeri untuk melengkapi apa yang menjadi visi misi Bapak Presiden. Kalau dari Presiden kan menyampaikan bahwa Presiden dan juga Menteri Luar Negeri menyampaikan bahwa hal yang utama itu adalah perdamaian dan kemerdekaan pengakuan negara Palestina. Baru kita Indonesia atau negara bisa membahas hal-hal lain mengenai kepentingan Israel. Jadi tetap yang diutamakan itu adalah Palestina terlebih dahulu, baru Israel. Tapi kita tidak boleh mengesampingkan bahwa mereka benar telah melakukan genosida di Palestina dan Gaza, dan itu kita tidak boleh tutup mata. Kita harus benar-benar memberikan pembalasan yang sesuai. Kita harus benar-benar mengatasi itu dulu, mengatasi genosida, mengatasi kelaparan itu dulu, memberikan perdamaian untuk Palestina dan Gaza, baru kita berbicara hak-hak Israel.